Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024 yang diajukan oleh Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024 nomor urut 3, yang memberi kuasa kepada Boyke Lutfiana Syahrir, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat yang memberi kuasa kepada Laradi Eno, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, Cece Ricci Ismail dan Dr. Andus Asep Ismail, MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum nomor urut 2, memberi kuasa kepada RD Susanti Komalasari, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, pokok perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 dari aparat negara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan karena dalil akuo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa apa yang dilakukan pemohon adalah terbukti kebenarannya. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan karena dalil akuo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah terbukti kebenarannya. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, rukun warga, rukun tetangga, PKK, Posyandu, dan tim sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 kecamatan, yakni Kecamatan Cikalong Wetan dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Cipendei, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan tidak menemukan pelanggaran pemilihan dan tidak menemukan adanya fakta hukum lainnya. Oleh karena itu, mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158
Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 117.159 suara atau ekuivalen dengan 12,84%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:49 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 193.